Halo dok, selamat malam dok. Halo, Jok. Gimana? Halo, thank you ya dok ya udah mau direpotin nih. Ah, dengan senang hati lah. Ya, halo teman-teman semua yang baru bergabung, teman-teman dokter Riu dan teman-teman saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dokter Riu sudah berkenan bergabung di diskusi pada malam hari ini. Tapi sebelum kita membahas tentang topik kita pada malam hari ini dok, eh, saya akan beri pengantar sedikit tentang saya mengikuti akhir-akhir ini mengikuti seminar Dokter Yu di YouTube dan lain sebagainya, eh, berbicara tentang neuropolitik, berbicara tentang identitas tubuh, gender, jenis kelamin, kemudian berbicara penciptaan alam semesta sampai pada satu titik di mana Dokter Yu mengatakan bahwa selera orang mendengarkan musik itu suka tidak suka itu adalah reaksi otak. Nanti alasan itu kemudian dua hal yang berbeda. Nah, di situ aduh, saya agak kurang karena basic saya Ya, selama ini ya. adalah di bidang musik agak Ya. oh kok beda. Ternyata ada sisi yang benar itu yang menariknya untuk kemudian saya pengen tahu sejauh mana sih neuroscience melihat eh, orang meresepsi musik atau sebaliknya orang mencipta sebuah musik. Nah, pada sisi itu dok sebenarnya estetika pada malam hari Ya. ini itu dibahas ya. Ya. Oke. Eh, kita membahas mengenai neuroestetik. Iya, iya, iya dok. Eh, ini suaranya kok echoing ya? Tidak apa-apa ya? Oke, tidak apa ya? Iya, iya. Oke. Itu volumenya kecilin sedikit. Dari feedback, bener. Oke. Yes, tes. Satu, dua. Nah, hilang. Oke. Masih. Iya dok, iya. Masih sih. Masih echoing. Tapi nggak apa-apa ya. Gimana dok? Jadi yang namanya iya echoing, echoing, Iya, masih echoing. Ya udah. Jadi gini iya, ya, iya. ini penjelasan neuroscience ya Iya, iya dok. mengenai bagaimana otak kita itu merespon yang namanya musik. Iya, iya dok. Nah, kalau kita misalnya apa namanya membahas mengenai respon kita terhadap seni, gitu ya, kan banyak tuh. Iya dok. Ada seni Iya, iya, rupa, ada iya. seni suara. Gitu. Tentu adalah penjabarannya adalah bagaimana sih otak kita itu merespon itu semua. Gitu. Nah, Iya dok, iya dok. uh, otak setiap individu itu unik. Iya, Otak iya. setiap individu itu unik. Apalagi otak setiap spesies itu unik. Gitu. Ya, uh, saudara kita spesies yang paling dekat, gitu ya, paling dekat dalam hal ini adalah bonobo dan simpanse, gitu ya. Itu Iya, saudara iya. kita paling dekat, spesies kita paling dekat. Iya. Itu tidak mengenal musik, tidak mengenal lagu, Iya, tidak iya mengenal dok. lagu. Kenapa? Otaknya tidak merespon terhadap itu semua. Nah, ini penjelasannya adalah evolusioner. Jadi, kalau kita mundur, itu ya, selera kita terhadap musik itu terhadap nada, itu ya, nada. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan ada, misalkan ya, nada itu ya, nada misalkan do re mi fa sol la si do, gitu ya. Iya dok, iya. Tapi rangkaian nada yang do re mi fa sol la si do itu akan menjadi otak kita kalau itu pentatonik. Ya, jadi kalau uh, misalnya seorang seksofoner itu ya, pemain seksofon, Iya, 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 iya dia dok. bolehlah berimprovisasi. Kuncinya apa? Jangan lari dari pentatonik gitu. Iya, iya. Ya. Kenapa? Kalau lari dari pentatonik itu tidak menjadi sebuah rangkaian nada yang enak didengar gitu. Kenapa demikian? Otak kita sudah terbiasa dengan pentatonik itu. Gitu. Ya.
Tapi spesies-spesies lain itu, dia tidak mengenal bahwa rangkaian nada itu menjadi sebuah lagu gitu, nggak kenal. Hanya manusia Ya, yang ya. itu nada jadi sebuah lagu. Selain itu, otak kita juga merespon timbre, warna suara, Ya, 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 ya. Ya, Dok. ya, merespon timbre. Kita juga merespon irama, ketukan. Ada nggak spesies lain yang merespon nada tapi tidak merespon ketukan? Ada. Ada nggak spesies yang lain yang merespon ketukan tapi tidak merespon irama? Ada itu. Kakak tua misalnya. Ya, ya. Kakak tua Ya, itu ya. merespon ketukan itu. Ya, merespon ketukan kakak Ya. tua itu. Jadi dia dengan ketukan itu dia bisa menari itu. Tapi kalau ketukannya dihilangkan diganti dengan rangkaian nada, dia nggak menari. Ya, ya. Artinya otaknya secara emosional tidak merespon ketukan. As simple as that itu ya. As simple as Ya, that. ya. Nah, warna suara yang bagaimana, irama yang bagaimana, nada yang bagaimana, rangkaian nada yang bagaimana, yang membuat kita senang, membuat kita itu merespon, itu setiap orang berbeda. Itu penjelasannya kenapa ada orang yang suka lagu dangdut, yang lain nggak suka. Ya. Kenapa? Selera. Seperti di belakang, ya, sebelakang. Ya, ya. Ada lukisan nggak? Coba, Ya, ya, Dok. Ya. kelihatan. Ya, Lukisannya ya, bagus ya. nggak? Lukisannya bagus nggak? Ya, dalam bagus, Dok. waktu, Bagus. nah, dalam waktu 50 nanodetik, kamu bisa menilai ini bagus atau tidak. Ya. Tapi kalau aku tanya, kenapa kok bagus, Job? Kamu Ya, mulai paling mencari-cari ini, Dok. alasannya. Iya, iya, iya. Gradasi warna dan lain sebagainya, Nah, bentuknya, polanya. ya. Nah, kamu mencoba mencari-cari alasan untuk kenapa saya mengatakan itu bagus. Itu. Ya. Gini, Dok, sebentar mau saya potong ya, Dok ya. Boleh, boleh. Bukankah itu soal selera itu adalah perjalanan pengalaman tubuh, Dok? Ya, betul. Kamu tidak akan bisa menilai manis itu enak, tapi kalau kamu nggak mengenal rasa manis. Oke. Ya, Ya, Dok. pengalamanmu Ya. menilai rasa manis, rasa asin, dan rasa asam, akhirnya menumbuhkan pengalaman bahwa aku lebih seneng asin ketimbang pedes. Tanpa tahu alasannya. Kalau ada alasan itu kamu buat-buat. Kamu cari itu. Ya, itu. Jadi bisa ya, Dok ya, antara dua itu ya, Dok ya? Bisa itu. Bisa. Kamu bolehlah pengetahuanmu tentang musik, segala macam genre musik kamu tahu. Iya. Kamu punya selera terhadap musik-musik tertentu. Iya. Ya, sepakat itu, Dok. Ya, itu. Ya, sepakat. Bolehlah pengetahuanmu tentang musik klasik itu kenapa disebut musik klasik. Ya. Kenapa dangdut itu disebut dangdut. Apa kekuatan musik dangdut? Apa kekuatan itu? Kamu bisa mengatakanlah yang namanya itu ya, apa namanya? Nada-nada mayor itu adalah musik gembira. Sebenarnya nada-nada minor adalah kesepakatan. Iya. Itu soal kesepakatan. Kalau kamu tahu nadanya musik atau nadanya gamelan yang disampaikan pada musik orang yang ngaben, itu musik kesedihan loh. Padahal itu mayor. Oke. Iya. Ya. Jadi otaknya orang Bali, pengalaman otaknya, Dok. Pengalaman otak. Jadi persepsi orang Bali tentang musik nada mayor itu tidak sama dengan kita yang pada umumnya menganggap nada minor itu adalah musik-musik sedih itu. Ya, itu sudah menjelaskan bahwa yang namanya selera, alasan orang tentang selera itu juga soal kesepakatan. Sepakatan. Jadi selama ini kan ada banyak diskusi tentang musik, Dok, di Solo. Ya. Jadi itu hanya persoalan logika pikir, Dok. Logika berpikir dan alasannya itu. Kenapa? Karena kalian dalam komunitas yang sama. Gitu. Kalian punya kesepakatan berdiskusi, ya berdiskusi dengan
kaidah-kaidah yang sudah disepakati gitu. Oke, 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 oke. Ya, itu. Jadi kalau Oke, misalkan ini kamu ini orang lagi sedih, kamu lagi gembira. Hello, itu ya. Ya kenapa? Lu kamu nadamu nada-nada mayor itu ya itu. Ya, alunan iramanya hilang, alunan irama mayor. Lah, kamu coba di ngaben. Ngaben itu orang sedih loh. Nadanya mayor itu. Ya, itu salah satu contoh bahwa yang namanya ya kebetulan saya juga suka musik sih, Cok gitu. Dan saya lihat di izinnya dokter pemain saksofon gitu. Kebetulan saya itu jadi pengetahuan dasar musik itu yang disampaikan itu adalah pengetahuan dasar tentang kesepakatan kita bagaimana kita memahami seni musik itu sendiri. Ya, itu. Bahwa klaim-klaim yang gimana? Iya, Dok. Gimana? Kemudian kalau soal selera itu berarti itu kan tumpukan pengalaman selama hidup, Dok. Menjadi nah, itu disimpan di mana, Dok? Itu yang Nah, itu benar. Sama dengan seni-seni yang lain. Bahwa yang namanya apresiasi kita terhadap sebuah seni gitu ya. Sama terhadap seni suara, seni tari, seni gerak ya, seni rupa gitu ya. Apresiasi kita terhadap seni itu sendiri adalah pada saat kita mencoba mengimaji atau merekonstruksi memori-memori kita tentang pengalaman kita. Coba bayangin ya, seni tentang musik itu ya, di mana disimpan sebuah lagu di otak kita, ya, itu di semua bagian otak kita. Di semua. Tidak ada tempat tertentu menyimpan misalnya Simfoni 5-nya Beethoven. No. Simfoni 5 Beethoven itu kita simpan di mana? Di semua bagian otak. Kita mendengar dentingannya, ketukan iramanya itu disimpan di hipotalamusnya. Ya. Suaranya itu disimpan di primary auditory cortex. Ya, Dok. Ya. Terus suasana hatimu pada saat kamu mendengarkan pertama kali Simfoni 5 itu, ya, disimpan di amigdala itu dan hipokampus. Nah, pada saat kamu mendengarkan lagi lagu misalkan alunan Simfoni 5 itu kamu mencoba merekonstruksi apa yang sudah tersimpan selama ini. Dan hasilnya berbeda. Sehingga misalnya itu yang menyebabkan tidak ada satu orang musisi pun yang bisa melantunkan lagu dengan sama persis meskipun melihat partitur yang sama. Iya, sepakat itu. Ya? Makanya di dunia, iya, Dok. Makanya di dunia musik sebenarnya tidak ada musik yang baru, Dok. Iya, semua ada refleksi pengalaman. Betul, ya itu dia. Memori yang ada di otakmu. Iya. Ya, memori. Cuma kesannya yang baru, Dok. Gak ada yang baru kan? Sama. Ya. Bahwa bahkan yang namanya kreativitas itu adalah pada saat kita merekol memori kita dengan format baru. Ya. Kamu tidak bisa menciptakan sebuah lagu yang didengar orang enak kalau kamu tidak paham pentatonik itu membuat kita nyaman. Ya. Tidak bisa gitu. Bahkan suara warna suara kita itu disenangi orang itu adalah misalnya seseorang yang suka dengan warna suara atau timbrenya Tulus itu mungkin tidak kompatibel dengan timbrenya Katon Bagaskara. Ya sama itu. Ya, Ya, sepakat, Dok.
Ya, itu menyebabkan ada diehardernya Tulus, ada diehardernya Katon. Ya. Tanpa Ya, ya, tahu ya. alasannya kenapa itu. Padahal itu adalah masalah selera kita tentang timbre itu. Ya, ya, ya. Ya, Dan itu sering tidak disadari ya, Dok, ya, bahwa tidak disadari. sebetulnya terus Tidak disadari. berjalan secara Karena otomatis saja. karena memang emosi itu tidak 100% kamu sadari. Kamu sadar sedang mendengarkan sebuah lagu. Sadar itu. Ya, ya. Tapi bagaimana lagu itu memainkan emosimu, kamu nggak sadar, Jok. Gitu. Okay, Nggak sadar itu. Jadi Bahkan menikmati. Oke, Dok. Ya, ya. Jadi menikmati musik itu sendiri adalah ya, Dok. Terus, Dok. Sesuatu yang di luar kesadaran kita. Setelah musik itu selesai, banyak orang yang mencoba menganalisa musik itu. Bahkan musik itu sudah kamu dengarkan berkali-kali, kamu mencoba, memang luar biasa Queen ini. Itu udah ribuan kali kamu dengar itu. Iya. Ya. Dan penggemar Queen, ya, penggemar Queen dengan penggemar soneta tentu beda. Beda. Pengalaman ketubuhannya berbeda. Nah, beda. Itu yang apa namanya, yang membuat bagaimana otak itu bekerja, bagaimana otak itu merespon. Nah, yang disebut neuroestetik itu harus dipahami oleh semua musisi sehingga hasil karyanya itu bisa dinikmati sebanyak mungkin manusia itu. Nah. Ya, itu. Jadi sekarang harus ini ya, Dok, harus mengakomodir estetika pada umumnya ya, Dok, ya. Itu. Katakanlah estetika baku. Betul. Ya. Nah, sebetulnya ekspresi seni itu adalah cara kita berkomunikasi, benar nggak? Ya. Sejak awal bahasa lain. Ya. Sejak awal yang namanya seni rupa, seni tari, seni musik, bahkan sulap, itu adalah cara kita berkomunikasi dengan individu lain. Gitu. Cara berkomunikasi. Gitu. Makin banyak yang bisa berkomunikasi dengan kita, berarti apresiasi makin banyak. Gitu. Ya, itu. Sekarang, tidak mau. Dok. Meskipun gimana? Meskipun kadang-kadang akhir-akhir ini, khususnya di wilayah kampus seni, Dok, penciptaan musik itu sudah tidak lagi mementingkan itu indah tidak indah, enak atau tidak enak, tapi musik yang kamu bawakan itu menyampaikan apa kadang-kadang gitu. Seperti kasus John Cage yang hanya diam di depan partitur 3 menit 44 detik. Itu hingga hari ini bikin heboh, tapi itu kan refleksi ketubuhannya John Cage. Ya, tapi bagaimanapun dia berhasil mengkomunikasikan itu. Ya, kehebohan itu artinya kita berhasil mengkomunikasikan itu. Tapi kasus John Cage itu 1 dari 100 juta. Ya. Artinya dengan kengacoannya yang kelihatan ngaco itu, dia berhasil menarik perhatian jutaan orang itu. Ya, jadi kengacoannya yang seolah-olah ngaco itu, itu memberikan respon banyak orang. Sementara jutaan orang lain ngaco nggak dilirik sama sekali. Nah, itu. Ya. Sementara Dok. Sementara ribuan orang yang ikut pakem menarik perhatian meskipun tidak banyak. Juga itu ya. Misalnya, ini kita mengacu pada, misalkan ini kita ngomong soal musik Jawa ya. Musik Jawa. Dulu ada yang namanya Gagrak Lawas ya. Gagrak Lawas itu ya. Lagu-lagu yang sudah pakemnya ada itu ya. Ya, misalkan larasnya ada 2, laras pelok dan selindro itu.
Kalau yang Iya, laras iya. pelok itu padatnya 5 6 barang, selendro 6 songo manyuro. Misalnya ini ya. Iya, iya. Itu Iya, iya. pakem itu ya. Pakem, Sehingga pakem. orang Jawa mendengarkan itu dengan gayeng gitu ya. Itu Iya, iya, selera iya. musik orang Jawa itu. Terus Iya, iya, kemudian iya. ada gagrak anyar, ya. Tapi tetap aja itu, tetap pentatonik juga gitu. Padatnya ya. Halo. Aduh, kok hilang? Halo. Halo, ya, dengar Jok? Masih nyambung, Dok? Gam Oke. Masih gambarmu dengar ya? hilang Jok beneran. Oke, dengar aku. Gambarmu hilang Jok. Oke, masih hilang, Dok. Masih hilang ini. Halo, Halo. nggak apa-apa. Halo, Oke, oke. iya Iya, ya, iya. Masih dengar ya, Dok ya? dengar aku. Kamu lihat gambarku nggak Jok? Ini putus-putus juga. Gambarnya Oke, putus-putus. sinyalmu kayaknya Jok. Oke. Gini, Dok. Jadi kita Oke, kan sudah tadi kayaknya semua mendengar udah suaraku sih dijelaskan sama Jok. dokter. Hmm. Ya. Kita udah dengar tadi penjelasan dokter bahwa itu adalah Ya, rangkaian refleksi masa lalu dan lain sebagainya. Terus ya. gimana, Dok, Ya, ya. ketika ada musik yang mempengaruhi seseorang, misalkan nih ada riset tentang bagaimana satu pabrik didengerin musik tertentu akhirnya mempengaruhi produktivitasnya, misalkan kendati itu sampai hari ini sebenarnya mekanismenya belum ada secara konkret, tapi masih di wilayah musik masih diyakini, akhirnya timbullah namanya psikologi musik yang sampai hari sebetulnya debatable saya, karena kita tidak bisa menjelaskan mekanismenya itu bekerja. Ya. Gimana dokter melihat itu? Oke. Jadi sebetulnya dua-duanya ngarang-ngarang aja sih, Dok. Tidak ada bukti yang konkret bahwa musik itu bisa meningkatkan produktivitas seseorang. Musik-musik tertentu ya. Iya, Dok. Bahwa seseorang misalnya, nggak usah jauh-jauh. Waktu kita nyetir ya, terus ditemani oleh musik yang kita sukai di radio. Ya. Tentu cara menyetirmu lebih aman, lebih nyaman. Artinya, produktivitasmu menaik nggak? Naik dong. Nyetirmu jadi lebih santai, kamu nggak capek di jalan itu. Karena kamu mendengarkan musik gitu. Tapi musik yang sama tidak berlaku pada semua orang gitu. Oke. Spesifik gitu. Bahwa musik-musik tertentu bisa membuat orang lebih nyaman, lebih santai, dan itu akan meningkatkan produktivitasnya saat nyetir. Oke, setuju. Ya. Tapi musik tertentu dianggap lebih meningkatkan produktivitas ketimbang musik yang lain, itu tidak pernah terbukti. Gitu. Oke. Misalnya ya, mungkin, ini. Ya. Misalnya ini ya, dulu pernah itu hoax baru sih, bahwa yang namanya musik Mozart itu meningkatkan kecerdasan bayi. Itu hoax itu mitos baru itu. Nah itu teman-teman sudah dijawab dokter tuh. Ini banyak pertanyaan itu, Dok. Apakah berpengaruh kecerdasan? Itu mitos baru gitu. Mitos baru. Hanya dilakukan penelitian pada sekelompok mahasiswa yang mendengarkan musik Mozart. Pada saat dia mendengarkan musik Mozart, apakah kecerdasan spasialnya meningkat? Itu saja. Berlaku untuk mahasiswa itu. Ya. Dan itu mahasiswa kaya yang sejak kecil terpapar dengan musik Mozart. Gitu. Ya.
Ya itu. Yang Mungkin kalau itu yang diteliti di pinggiran kayak saya Jawa, ini ya, ya dok. namanya musik koplo mungkin Yang kayak dangdut saya ini koplo nggak ada. mungkin lebih. Nah, iya. Iya, 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 Ya, iya, iya. itu. Bahwa Pada musik titik itu dangdut, agak masuk akal dok. iya, Pada titik itu agak masuk memang akal. itu. Ya, itu. Dan lagi ya, yang namanya bayi pada saat di perut ibu itu, dia nggak bisa mendengarkan itu. Oke, oke, oke. Ya, itu. Oke, dicatat teman-teman ya. Bagi teman-teman nanti Ya. kalau mau punya anak itu hoax baru kata dokter. Termasuk Ya, sama itu. Tapi kalau suatu suara, lantunan atau apapun membuat si ibu, ya, halo, halo, ya, saya ya, dengar kok ya. ya, ya, Tapi ya, ya, cek ya, suara apapun, ya, suara gamelan, suara kotean, ya, suara dangdut, atau suara ya, sajak yang membuat ibu itu ya, tenang, ibu hamil ya, tenang, ya itu bagus itu loh ya. Ya, 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 ya. misalnya mendengar suara musik rock, si ibu merasa nyaman, ya udah ngerok aja selama 9 bulan 10 Iya. hari nggak apa-apa, baik itu. Sehat itu. Ya, itu. Jadi tergantung Ya, ini ya, tergantung kebutuhan tubuhnya masing-masing ya, Dok. Tidak bisa didikotomikan bahwa ini musik tertentu, musik klasik atau lantunan apa dan sebagainya. Tergantung iya kebutuhan itu. tubuh ini meresepsi suara yang seperti yang bikin nyaman. Kemudian nyaman Betul. meningkatkan hormon dan sebagainya. Mungkin ya, ya, ya. Sip. That's it ya. Mungkin itu. Jadi Ya, kalau ya. Oke, Dok. kemudian seorang ibu mendengarkan mau copat patet manyuro lebih tenang, ya nggak apa-apa itu Iya, ya itu. ya. Ya. Wadah Ya, ya, gini ya. kan. Lah ini orang orang hamil kok mendengarkan mijil ketopraan ini gimana? Lah ya memang dia nyaman kok gitu ya itu. Ya, ya, ya. Ya udah nggak apa-apa Oke. itu ya itu. Ya, Tidak terlepas harus ibunya itu suara-suara dari atas, dari langit itu, Bu. lah itu dia nggak perlu gitu ya itu. Ya, ya, Lantunan ya. misalkan apa Ya. namanya lah ini misalkan wah ini kok hamil jineman ular kampak lah ya nggak apa-apa toh gitu. Lah ya nggak apa-apa itu. Ya. Orang dia itu apa namanya dia itu apa namanya selera otaknya itu merespon dengan baik tentang jineman ular kambang itu. Sama loh, Jok Ya. ya. Misalnya, Ya. kamu tahu nggak? Kodok ngorek. Kodok ngorek itu Ya, musik ya. gembira apa musik sedih? Musik gembira. Kodok Gembira, ngorek. Dok. Ya, ya. Ya. Tapi itu dilantunkan pada saat mengiringi jenazah seorang raja Jawa. Bener nggak? Ya, ya, ya. Ya? Ya. Bayangin, suasana duka diiringi dengan Ya. musik riang itu, kodok ngorek itu. Ya, Artinya ya, apa? Tapi itu hanya berlaku untuk raja loh ya. Jangan dipakai untuk rakyat jelata. Kamu dimaki-maki orang banyak. Itu pun karena kesepakatan itu. Ya, bahwa musik kodok ngorek Oke. itu hanya bisa dipakai untuk raja yang meninggal. Itu. Ya. Ya. Raja. Pada konteksnya itu kegembiraan. Kegembiraan itu. Meskipun kita paham bahwa yang namanya apa namanya kodok ngorek itu adalah alunan nada mayor ya itu. Musik Ya, riang itu. Tapi ya, ya. untuk mengiring raja yang praloyo itu kemudian dimakamkan, Ya, ya, itu ya. tidak apa-apa. Itu. Ya. Itu juga kesepakatan, cek ya itu. Kesepakatan. Ya, 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 Dok. Uh-uh. Ya, selama ini memang kayaknya di sekitar kita itu hanya kesepakatan, Dok. Termasuk ilmu pengetahuan pun begitu. Kesepakatan. Akhirnya, atau disertasi, tesis, itu kan kesepakatan di ruang ujian, Dok. Iya, tapi yang namanya pengetahuan ilmiah itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran ditolak, gitu aja. Tidak apa-apa. Ya, dan itu pun kita sudah sepakat ya. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditolak ya. Ada orang yang nggak sepakat, ini maha benar, nggak bisa dirubah. Ada yang gitu juga. Gitu.
Tapi itu bukan sains itu ya. Nah, yang Ya, ya. sekarang kita diskusi ini Jack ya, based on Ya, ya, science. ya, Pak. Apa Yes. yang saya omongkan sekarang adalah sains hari ini. Ya, kalau ada Ya, kebenaran ya, ya. baru, kebenaran yang sekarang ini adalah kita tolak. Gitu. Ya, sama misalkan pendekatan-pendekatan psikologi tentang senimu itu kan didasarkan Ya, atas ya. Freud lah, ya, Jung Ya. lah, gitu. Ya, 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 ya. iya kan? Ya, Ya, Dok, ya, Dok. padahal yang masih namanya ada teori masih ada apa? padahal masih ada buku tebel, Dok, itu tentang psikologi musik. Lah iya itu. Coba yang dikutip apa? Freud itu. Ya. Ya, Ya, padahal kebetulan yang ngarang itu orang psikologi, iya, kemudian sekolah di musik gitu, Dok. Akhirnya iya, dia psikologi musik. Tapi sampai hari ini ya mekanismenya kita nggak nemu. Kendati lah itu iya. skripsi saya pakai itu, Dok. Akhirnya saya Nggak tobat. apa-apa, Jack. Nggak Setelah ketemu apa-apa. dokter saya tobat. Nggak apa-apa gitu kan. Bayangin aja ya. Bayangin aja sekarang ya kita kembali ke Freud ya. Freud itu ngomong psikologi dan ilmu jiwa atau ilmu jiwa yang dipakai Freud, landasan Freud memahami ilmu jiwa pada saat itu sekarang sudah expire gitu. Sudah nggak dipakai lagi itu. Tapi yang nggak aneh juga sih, Job. Soalnya apa? Institusimu yang namanya institusi sekolahmu itu kan ya kurikulumnya tidak bisa diubah demikian saja, ya. Iya, 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 iya. Iya kan itu. Mau ngubah kurikulummu itu mesti rapat dulu. Rapat pertemuan asosiasi pendidik seni se-Indonesia dan se-dunia itu. Iya, iya. Ya. Itu hal yang tidak harusnya mereka gampang. nonton ini, Dok. Ya. Harusnya teman-teman dosen saya itu nonton kita malam hari ini biar ada pencerahan baru tentang bagaimana sains itu bekerja gitu. Saya sepakat dengan dokter bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Ya, itu. Nanti ya, Job. Nanti satu sesi kita membahas kenapa sih pentatonik itu nyaman di otak kita. Itu secara neurosains sudah dibahas banyak, Job, itu. Kenapa pentatonik itu di otak kita itu memberikan respon yang menyenangkan ketimbang yang lain itu. Ya, ya, ya. Nah, itu penjelasannya ya itu panjang itu. Kenapa misalkan otak kita itu merespon musik itu seperti apa itu. Kita ngomong ini sekarang kita membahas secara global ya. Kenapa estetik kan? Kita ngomong estetik nih. Estetik. Sehingga artinya ini, Job. Bagaimanapun juga seniman itu butuh hidup, Job. Bener gak sih? Ya. Seniman itu profesi, Job, gitu. Seniman-seniman hebat itu ya, seniman-seniman hebat itu diapresiasi lebih banyak orang, bener nggak? Iyalah, gitu ya. Seniman-seniman hebat itu mendapatkan apresiasi banyak orang. Artinya lagu-lagunya itu mendapat respon lebih dari lebih banyak orang ketimbang yang tidak. Gitu. Ya, itu. Ya, artinya si seniman besar itu bagaimanapun juga musiknya lebih mendapatkan respon. Dan itu sekarang yang yang dipelajari oleh seniman-seniman untuk mendapatkan itu tadi neuroestetik. Jadi mereka itu belajar bagaimana sih caranya supaya direspon oleh lebih banyak orang gitu. Oke. Itu nilai estetik gitu. Ya. Termasuk musisi-musisi sekarang itu, Dok, kan larinya kembali ke pentatonik semua, Bujana. Lah iya memang. Tohpati. Gitu. Nah, iya itu. Karena sudah mentok di diatonis, akhirnya dia pulang. Nah iya itu ya itu. Karena gimana pun juga itu mendapatkan apresiasi lebih banyak itu menjamin kamu hidup lebih sejahtera dan bahagia, Jok. Gitu. Ya. Ya itu. Ya seniman-seniman baru itu, ya. Seniman-seniman baru muncul itu dengan idealisme itu dia bilang gini, Jok, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya sih kalau uangnya sedikit, Jok. Kalau uangnya banyak kayaknya bisa membeli kebahagiaan. Ya.
Eh, jadi jadi gini dok, beberapa seniman kan memang wah ini saya membuat karya ini adalah suara ini mewakili ini, itu sebenarnya gombal ya dok ya. Lah, ya itu adalah alasan yang kamu cari-cari itu. Nah, iya, itu kan bukan refleksi ketubuhan secara biologis. Bukan. Ya, pada Iya, saat ya. kita menjelaskan emosi kita, itu kita Ya. memakai rasional kita. Oke, Ya, dok, oke dok. mencari Oke. alasan kenapa emosi saya jadi benar itu. Jadi, penjelasan atau alasan atau reason kita terhadap selera kita itu bukan kebenaran, tapi pembenaran itu. Oke. Ya, itu. Ya, dok. Ya, dok. Ya, itu. Kenapa kamu itu seneng dangdut itu? Kamu akan cari 1000 alasan untuk membenarkan kamu kenapa kamu seneng dangdut. Itu. Dangdut itu kan lebih Oke, dok. eksotis itu ya. Bagi yang suka klasik, kampungan, kan gitu. Ya. Ya, gitu. Bahkan kampungannya, mereka nyebut kampungan, itu pun karena nanti aku kalau seneng dangdut, nggak dianggap lagi sama komunitasku, kan gitu. Itu. Oke, itu kenapa akhirnya di dunia musik tidak ada musik yang jelek, tidak ada musik yang buruk. Itu kan sesuai dengan Iya. ini ya dok. Ya, iya. Oke. Iya. Oke. Ya. Oke. Nah, saya sendiri termasuk orang yang aneh memang itu. Saya semua seneng semua jenis musik. Seneng semua jenis musik gitu. Ya, semua jenis musik. Dan saya emang nggak peduli itu ya. Saya dibilang kampungan kayak ya nggak peduli, emang saya suka kok itu. Ya. Nggak peduli itu. Ya itu. Nah, itu yang membuat. Nah, sekarang penjelasan neuroestetik itu lebih menjelaskan bahwa sebetulnya estetik kita terhadap selera estetika kita terhadap musik, terhadap seni rupa, terhadap politik dan terhadap moral itu sama persis. Oke. Sama. Keputusan moral kita itu adalah keputusan estetik. Sama seperti keputusan estetik. Oke. Ya. Oke, dok. Jadi, misalkan ada fenomena ini, dok. Ada festival, misalkan festival musik pop gitu, dok. Nah, itu sistem penjuriannya itu kan berarti adalah refleksi masing-masing juri dok. Bukan ini dong. Sebenarnya itu nggak bisa sebetulnya. Secara teknis, secara biologi nggak bisa diukur secara pakai apa kebenaran bersama itu dok. Jadi dokter melihat itu kalau memang itu refleksi ketubuhan masing-masing dewan juri nggak bisa dong. Termasuk yang dinilai punya ini dong, punya argumen untuk membenarkan itu juga dong. Iya. Gini aja deh, Jok. Yang gamblang yang gamblang, Jok. Ya. Kamu dulu pernah ngikutin Indonesian Idol enggak? Iya, dok. Ya. Oke ya. Oke. Ya. Dia seolah-olah mendapatkan apresiasi yang luas itu ya, seolah-olah sih dalam acara itu. Iya. Setelah Indonesian Idol habis, itu jagoan-jagoanmu kemana tuh? Hilang kan? Oke. Iya. Hilang. Padahal pada saat pertunjukan, wah dipuji habis itu oleh jurinya gitu. Iya. Kamu nggak sadar itu settingan semua. Oke. Part of show itu. Itu adalah bagian dari pertunjukan. Ya? Ya. Kamu lihat sih Indonesia Mencari Bakat itu. Ya. Klanting yang pemusik jalanan. Ya. Menjelma menjadi seorang yang hebat. Ya. Apakah itu karena klanting? No, itu karena tim kreatifnya. Ya. Karena mereka butuh rating juga, dok. That's it itu. Itu dia itu. Setelah yang namanya Indonesia Mencari Bakat selesai, klanting kemana, Cok? Ya jadi musikus jalanan lagi, Cok, gitu. Iya. Ya,
Itu. Oke, Dok. Jadi yang Banyak namanya banyak ya. festival-festival itu adalah Ya. bagian dari big business. Dan itu Yes. oke, nggak apa-apa itu. Ya, ya, Nggak ya. apa-apa. Di Itu di yang memutar di roda sisi itu nggak ekonomi. apa-apa. Nggak Ya, apa-apa pada itu. bagian itu nggak apa-apa. Oke, Nggak oke, apa-apa oke. memang itu. Tapi kalau kita melihat misalkan bagaimana seorang musikus yang sebetulnya dia itu kemudian di musisi pada saatnya dia di musisi musisi yang ya ngepop gitu, terus dia menilai musik jazz nyambung nggak sih gitu. Ya, 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 ya. Nggak nyambung nggak itu. Ya, Atau ya, sebaliknya, dia tuh musisi ya, jazz itu. Terus dia ya, mengomentari orang yang lagunya lagu pop. Ya, Joko Sembung naik, ya. Joko Sembung main gitar, nggak nyambung jreng gitu. Iya. Iya, Dok. Nggak apple to apple, nggak fair, Dok. Nah, itu Karena dia ininya ya beda. itu. Hmm. Nah, Hmm. itu dia. Artinya sebetulnya ini juga masalah kesepakatan itu. Ya, ya, ya. Ya, itu yang jadi persoalan sehingga bahwa yang namanya neuroestetik itu misalnya itu adalah sebuah pertunjukan atau festival musik secara neuroestetik kita tidak hanya mempertimbangkan musiknya, Hmm. mempertimbangkan estetika orang terhadap penampilannya jurinya, Ya, ya, ya. mempertimbangkan orang mengenai tata kelola terhadap acaranya itu sendiri. Ya, Ya. itu neuroestetik. Sehingga sama-sama acara musik pop, misalnya ya kalau dulu Jok, kita itu nggak punya pilihan gitu ya. Ya minggu ya album minggu kita gitu ya. Ya itu Ya. dulu zamannya TVRI. Tapi sekarang banyak Jok gitu. Sehingga sama-sama musik Hmm. pop di stasiun TV itu membuat Ya, ya. orang menggiring ke arah tertentu. Kenapa? Mereka itu secara tidak sadar sebetulnya, mereka sudah menggarap bagaimana orang itu tertarik kepada festival musik itu. Ya, Oke, oke. tapi festival Ya, Dok. musik itu tidak hanya didasarkan kepada musiknya saja itu. Ya, ya. Ya, Banyak variabelnya. nah banyak variabelnya, dandanannya, pembawa acaranya, Ya, iklan yang disampaikan gitu. Ya. Nah, itu yang ya, membuat yang sekarang dianggap sebagai neuroestetik itu apa itu. Sehingga ya, ya, ya. musik dangdut yang orang tidak paham musik dangdut gitu. Mereka Ya, ya. bisa loh. Terus apa namanya? Menikmati apa dulu itu? Yang festival musik dangdut di TPI itu. Bisa menikmati. KDI, Dok. Ya, KDI itu. Dia tidak suka musik dangdut, tapi KDI, ya, wah dia di layar TV lebih dulu itu. Meskipun ya, dia ya, awalnya ya. nggak suka musik dangdut, Ya, ya ya, itu. ya. Itu yang menyebabkan. Nah, neuroestetik itu mempelajari soal itu, ya. Mempelajari soal itu. Hmm. Bagaimana orang yang tidak suka musik koplo misalnya, itu Ya, bisa ya. membeli kaset musik koplo ini gimana caranya nih? Gitu. Oke, Atau oke. orang yang tidak suka musik koplo sama sekali, dangdut koplo misalkan, dia bisa apa namanya menikmati lagu-lagunya Nela Karisma gitu. Iya, Sehingga iya, iya. datang itu yang membuat yang sekarang dipelajari oleh produser supaya Makanya gitu. Hmm. Itu Ya, dia ya, ya. Oke. itu. Oke, 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 oke. Itu yang mesti dipelajari oleh produser, oleh apa namanya production house itu, estetik Ya, itu, estetik yang ya. namanya neuroestetik itu, kamu tidak perlu memproduksi sesuatu yang mahal-mahal itu, cukup Yes. dengan adaptasi drama Korea kamu jadikan sinetron, udah cukup itu, nggak usah angel-angel Ya, ya, ya. bikin sandiwara yang menghabiskan banyak duit itu. Cukup ya.
kamu adaptasi drama Korea menjadi sinetron religi. Cukup itu. Ya. Gitu. Ya, Mendatangkan ya, duit ya, ya, banyak. Itu yang namanya neuroestetik gitu. ya. Yang itu menjadi jawaban ketika mengapa sebetulnya teman-teman di daerah ini menurut saya ya dok ya, itu musiknya bagus-bagus tapi tidak bisa menembus pasaran umum dok, karena selera masyarakat umum kan dibentuk Beda. oleh Beda. beda. Tuh jawabannya. Tuh kamu makin pinter, Cok. Oke. Oh iya ya. Saya tersesat di jalan yang benar dok ini. Ini saya tersesat loh. Kadang-kadang saya harusnya di dunia kebudayaan, saya bisa masuk ke neuroscience ini, saya tersesat sebetulnya. Dok. Harusnya teman-teman saya banyak yang muncul nih dok, banyak yang ikut. Oke, bagus itu ya, nggak apa-apa itu. Jadi banyak teori-teori yang sebetulnya runtuh di sini sebetulnya. Iya itu. Ya kalau kita melihat sinetron-sinetron kita itu, kalau dirunut itu drama Korea itu ya. Terus kemudian diadaptasi jadi sinetron religi gitu ya. Sinetron religi khusus bulan suci Suro misalnya itu ya gitu. Itu sudah enak tuh penyembah bulan Suro itu keluar semua. Wah, melihat itu ya. Dan itu adalah part of business gede itu. Mereka cerdas banget itu. Ya itu. Sebetulnya ya itu tetap aja mereka itu mengeksploitasi yang bisa dieksploitir itu. Ya itu. Berarti bisa dikatakan selera masyarakat bisa dibentuk, dok? Bukan dibentuk. Justru yang namanya rating itu mengikuti selera pasar itu. Oke. Ya. Mengikuti selera pasar. Sebaliknya, dok. Bukan masyarakat yang digiring. Oke. Bukan itu. Masyarakat tidak digiring. Justru kemudian televisi yang digiring oleh selera pasar itu. Ya, bayangin aja sinetron-sinetron kita itu. Bolehlah kamu ngomong sinetron kita itu kualitasnya jelek, tapi itu yang laku itu. Kualitasnya berarti jelek. Itu representasi dong. Lah iyalah, representasi selera umum. Ya memang begitulah selera masyarakat kita itu. Ya. Ya itu. Dan kita tidak bisa melawan selera umum. Kenapa? TV itu dibuat untuk umum, Jok, bukan untuk kamu gitu. Iya. Ya. Dunia ini bekerja tidak mengikuti keinginanmu, Jok. Ya. Oke. Jadi gini, Dok. Kan sebetulnya di dunia musik itu banyak hal-hal yang dibicarakan itu bukan soal estetik tapi rekayasa pikir sebetulnya. Ya, betul. Sampai hari ini pun termasuk kampus-kampus bekerja itu bukan persoalan estetika tapi rekayasa pikirnya. Kalau menyimak tadi dokter itu ngomong berbicara banyak teori-teori yang akhirnya runtuh di sini termasuk psikologi musik, terapi musik, kemudian musik klasik yang memberikan efek kecerdasan kepada otak janin, itu kan hoax baru ternyata. Jadi sebetulnya kurikulum terutama kampus seni itu adalah kurikulum sebenarnya rekayasa pikir, tidak menyentuh areal estetik karena estetik adalah refleksi biologi tadi. Sebenarnya proses biologi tubuh sebetulnya. Ya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong soal terapi ya, Jok. Ya. Soal terapi nih. Soal terapi, musik soal terapi. Kalau dikatakan sekarang bahwa musik bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Iya. Oke. Ya, nada-nada tertentu yang direspon oleh penderita Parkinson itu bisa membuat gerakannya jadi lebih bagus. Ya, itu. Jadi penderita Parkinson itu kan kesulitan untuk bergerak. Ya. Kesulitan untuk bergerak. Ternyata tapi spesifik, Jok, tidak berlaku umum. Misalnya selera terhadap irama tertentu. Memang ini trial. Jadi penderita-penderita Parkinson itu diajak bergerak dengan musik-musik tertentu. Ya, jadi akhirnya dia bisa gerakannya itu dia bisa lebih
lebih responsif terhadap musik itu. Jadi dalam hal ini, musik-musik tertentu bisa meningkatkan kualitas hidup kepada penderita Parkinson tertentu. Oke. Ya, itu. Tapi ya pertanyaannya kan aku juga bilang, kalau misalkan terapi musik, oke, kamu bilang terapi musik itu apa yang kamu mau terapi gitu kan? Gitu. Oke. Ya, misalnya ini terapi musik, oke. Penyakit apa yang kamu mau terapi? Semua penyakit, sebutin satu aja itu. Bisa enggak orang tipes diobati dengan musikmu gitu. Iya. Tapi kalau secara spesifik, secara penelitian berdasar neuroscience sudah terbukti, misalnya penderita Parkinson tertentu dengan musik tertentu bisa meningkatkan kualitas gerakannya. That's it. Oke. Itu saja gitu. Ya. Tapi kan tidak semua pasien, Dok. Tidak berlaku untuk semua pasien. Spesifik penderita tertentu dengan musik tertentu. Oke. Itu spesifik. Tapi dan ada itu harus Dok, ya. Tapi ada loh, Dok, gimana? Terapi musik yang untuk semua penyakit. Ada tuh. Ya, aku nanya, itu penyakit apa misalnya gitu loh ya, gitu. Misalnya gini loh ya. Ini pasien saya tipes 100, saya kasih musik ini yang sembuh 80. Ya kan gitu, berarti gini loh. Gini Jok ya, kalau soal terapi misalkan penyakit itu misalnya ini selalu saya pakai contoh, misalkan ada 100 orang batuk, dikasih obat batuk 80 orang sembuh. Bagus nggak obat ini? Bagus. 80% sembuh. Ya, tapi kalau ada orang batuk 100, dikasih satu obat yang sembuh 2 orang, ini obat ini baik apa jelek? Ya jelek lah gitu. Ya. Nah sekarang dengan musikmu itu, ada 100 orang tipes didengeri musikmu itu, 1 orang sembuh, ya itu kebetulan aja, Jok, gitu. Oke. Iya, Dok, ya harus. Oke. Lah ya iya itu, kan gitu. Terapi musik, apa sih mbok terapi itu. Penyakit opo gitu loh ya. Iya, Dok. Ya berarti beberapa memang ada sih tema-tema penelitian tentang itu, Dok, khususnya di rumah sakit jiwa yang tadi mungkin iya. Kata dokter trial tadi nggak semua bisa dikerjakan. Harus orang-orang tertentu, pasien tertentu yang bisa merespon itu dengan baik. Nah, tapi untuk pasien penyakit jiwa ya, Jok. Iya. Untuk pasien penyakit jiwa. Ini pengalaman. Jadi pengalaman itu tidak berlaku universal. Pada saat saya masih koas ini, Jok. Aku masih koas itu. Jadi masih jadi mahasiswa kedokteran. Nah, saya pernah tugas di rumah sakit jiwa di Surabaya ya. Rumah sakit jiwa Menur itu. Ada seorang dengan gangguan waktu itu gangguan skizofrenia katatonik. Dia diam aja juga gini. Ya gini. Nah, suatu saat tanpa sengaja ini saya sebut namanya. Kamu bisa main gitar nggak? Bisa itu, sambil kaku terus gini. Dia mencoba main gitar ya. Pertama itu cari kunci C itu dia kesulitan itu. Tapi begitu dia ngenjreng itu lancar, Jok. Lancar. Jadi gitaran itu bagi dia itu bermanfaat untuk menghilangkan katatoniknya itu. Jadi setelah gitaran itu katatoniknya hilang. Besok pagi bangun tidur katatonik lagi dia itu. Tapi ini tidak berlaku umum, hanya berlaku pada penderita ini. Itu kira-kira bunyinya atau gerakannya, Dok? Semuanya. Harmoninya. Bunyinya, ketukannya. Karena yang namanya musik itu berlangsung pada banyak akordnya itu. Ya. Itu tidak sama. Jadi artinya pada saat itu bagi dia ini gitaran itu membuat katatoniknya hilang beberapa saat sih, Jok. Begitu dia tidur bangun lagi, katatonik lagi dia itu.
Oke, oke, oke. Artinya ketukan, irama, jenis musik. Karena yang aku dengarkan itu, semua lagu yang dinyanyikan ada lagunya Ebit GAD gitu. Ya, 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 ya. itu. Itu lagunya semua yang dilakukan itu 100% lagunya Ebit semua. Ya. Jadi, ya Ya, enggak ya, Dok. tahu. Mungkin dia itu memang ngefan banget sama Ebit GAD apa gimana itu persisnya enggak tahu. Mungkin, Dok, mungkin. Tapi Ya, ya. pada saat dia melantunkan lagu itu, kata tuliknya hilang itu. Tapi besok lagi, kata tulik lagi dia itu. Dan kemudian akhirnya selama saya di situ di rumah sakit Jiwa Menur itu selama 2 minggu, tiap hari dia saya suruh gitaran itu. Sini gitaran itu. Gitaran itu ya. Setelah gitaran dia kata tuliknya hilang itu. Nah setelah saya balik ke Dokter Sutomo, enggak tahu lagi itu gimana itu. Nasibnya dia enggak Oke, oke. tahu itu. Ya. Nah, kira-kira Itu gitu hanya Jok. Ya. Spesifik ya untuk yang dia. ya, ya. Tapi ini, Dok, kadang-kadang teman-teman itu ada di salah satu RSC. Kebetulan saya di Solo, Dok. Lalu teman-teman Ya, yang ya. tadi tanya, saya isi Solo. Saya Ya, ya, alumni di ya, Solo. oke. Ya, ya, oke. Di kan deket RSJ itu kadang-kadang ada, Dok, musik dangdut yang Mm-mm. bikin pasiennya ada perubahan. Ya, Nah, yang kemudian lantas itu jadikan topik objek penelitian riset, akhirnya digebiahu ya, Dok, bahwa musik that's it. dangdut akhirnya That's it. bisa menyembuhkan semua bisa memperbaiki orang-orang pasien di situ. Kan akhirnya Ya, jadi nggak ya, bisa begitu, Dok, akhirnya. ya. Kan penelitian itu kan gini misalnya, bahwa musik dangdut bisa memperbaiki misalkan tingkat mental penderita-penderita penderita-penderita sakit jiwa di rumah sakit X misalnya. Itu kan Ya, penelitian, ya, ya, Dok. Ya. ya itu. Dari tahun berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa. Itu, ya itu. Penelitian itu ya gitu memang. Misalnya kan, Ya, judulnya ya, penelitian ya. adalah, misalkan, manfaat musik dangdut untuk meningkatkan kesehatan mental pasien-pasien di rumah sakit jiwa mana itu ya Ya, 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 ya. mulai kapan sampai kapan itu berlaku Oke. spesifik job gitu Tapi kan kita bisa. tidak anak-anak seni kan tidak bisa menjelaskan mekanismenya itu, Dok. Dia hanya mencopot hasil akhirnya. Loh lah Yang iya, kadang itu masih debatable sampai hari ini. iya, kalau penelitiannya itu kan objektif job Ya, 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 ya. ya, ukuran-ukuran pada saat dia skripsi kan objektif itu. Dia Ya, ya, melihat ya. misalkan di rumah sakit jiwamu itu ya, dia ngambil Ya, sampel ya, itu kan objektif itu. Bahwa ya, itu ya. bermakna misalkan, lah kan di situ. Belum tentu di rumah sakit jiwa Lawang Malang, belum tentu itu. Ya Oke, oke, itu. oke, oke.